Setelah bertahun-tahun berlalu, akhirnya saya bisa bikin video lagi. Maaf kawan-kawan, demi bisa update daily, saya mencoba untuk membuat studio yang kecil-kecilan. Update terpending karena itu. Untungnya sekarang sudah selesai. Langsung aja kita lanjutin ceritanya. Di cerita terakhir, Jin Yeon sedang bertarung dengan Clan Rao. Nanomasin Season 2, Chapter 105. Jangan sok kuat di hadapanku. Setelah memendam tubuh Surarao ke dalam tanah, Jin Yeon mengatakan itu sambil menggelengkan kepalanya dan berjalan pergi. Jin Yeon berjalan pergi memunggungi Surarao. Ini adalah penghinaan yang sangat dalam. Merasa dirinya benar-benar terhina, Surah mengumpulkan tenaga dalamnya. Tubuh Surah mulai bersinar. Awalnya berwarna merah, lalu berubah menjadi kuning, hijau, lalu biru, lalu kemudian aura dalam tubuhnya berwarna ungu, dan akhirnya seluruh tubuhnya berwarna putih. Tiba-tiba, tanah yang memendam tubuh Surah retak dan meledak. Jin Yeon mendengar itu dan berhenti melangkah. Jin Yeon merasakan perubahan energi pada tubuh Surah. Pertama kali Jin Yeon merasakan energi seperti ini memancar dari seorang manusia. Ini seakan-akan seluruh energi alam terpusat pada tubuh Surah. Jin Yeon menoleh ke arah Surah. Jin Yeon penasaran karena dia belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Surah lalu berbicara pada Jin Yeon. Aku akan menceritakan rahasia tentang Cakra jika kau berhasil mengalahkanku. Mendengar kata-kata Surah, Jin Yeon terkejut dan berkata, "Jadi kau ini adalah tipe orang yang tidak tahu kapan harus menyerah, ya?" Baik, aku akan mengalahkanmu. Tentu saja aku tidak akan menyerah sebelum kau benar-benar mengalahkanku. Aku akan memberitahumu rahasia tentang Cakra jika kau berhasil mengalahkanku. Tapi jika aku yang menang, kau akan menyerahkan izin untuk portal gate dan kau juga harus mengobati kondisi Asari. Sebenarnya, aku masih belum mengerti mengapa kau sekeras kepala ini. Bagimu mungkin aku keras kepala, tapi ini adalah tentang harga diri klan kami. Klan kami adalah klan yang tak pernah terkalahkan. Maksudmu harga diri bangsa timur? Jin Yeon belum pernah mendengar tentang harga diri bangsa timur. Jadi Nano langsung menjelaskan kepada Jin Yeon. Harga diri bangsa timur dicetuskan oleh Amir Timur, seseorang penakluk yang bangkit di Samarkand. Amir Timur adalah penguasa kerajaan timur, penakluk Asia Tengah, Afghanistan, Rusia, India Utara, dan bahkan semenanjung Anatolia. Jianghu adalah tempat terakhir yang dia coba taklukkan untuk berubah menjadi kaisar terhebat. Akan tetapi, dia gagal saat ingin mencoba menaklukkan dataran Cina. Jika bukan karena ada seseorang yang membunuhnya di dalam baraknya, maka mungkin dia bisa menguasai dataran Cina. Amir Khan juga dikatakan sebagai prajurit terkuat di Kekaisaran Timur.
kuat. Jun Yun terkejut dan dia menatap Sura. Klan Rao adalah salah satu dari 2 klan yang berhasil mengikuti visi cakra area timur. Lalu Jun Yun bertanya pada Sura, "Kau terus mengeluarkan energimu sampai seperti itu. Apakah kau tidak khawatir akan kehilangan penglihatanmu?" "Tidak akan. Aku adalah pejuang hebat dari klan kami. Prajurit yang dapat menguasai cakra ke-10 bagian timur tidak pernah terkalahkan." Setelah dia membuka 7 cakra dalam tubuhnya, kepercayaan dirinya meluap. Karena Sura terlihat terlalu percaya diri, Jun Yun menatapnya dan berkata, "Keseimbangan yang terpancar dari tubuhmu sepertinya kurang tepat." Apa maksudmu?" Jun Yun menatap Sura sekali lagi dan berkata lagi, "Jika kau terus membiarkan energimu meluap seperti itu, maka bukan hanya visi cakra yang akan menghilang darimu, tapi semua kesetiaan dari klan Rao juga akan meninggalkanmu." Mendengar kata-kata Jun Yun itu, ekspresi wajah Sura langsung berubah. "Kau tidak usah berpura-pura bijak di hadapanku." Saat Sura terlihat sangat marah, Jun Yun berkata lagi, "Kau tidak berhak untuk berdebat denganku saat ini. Aku sudah memenangkan pertandingan ini. Menerima tantanganmu adalah tindakanku untuk menghargaimu." "Akhirnya kau menerima tantanganku. Kuharap kau dapat menepati janjimu jika kau kalah olehku." Jun Yun hanya tersenyum mendengar kata-kata Sura itu. Sementara itu, mereka yang berada di kejauhan heran tentang apa yang sedang Jun Yun dan Sura Rao bicarakan. Apa sebenarnya yang mereka lakukan sekarang? Entahlah, Pak Kepala." Atas pertanyaan An Wuhong, Mak Wuchong menggelengkan kepalanya. Sepertinya konfrontasi pertandingan ini telah berakhir, tetapi Sura Rao tiba-tiba bertindak dengan marah dan kemudian kedua orang itu saling bercakap-cakap. Apa sebenarnya yang dibicarakan mereka? An Wuhong bergumam, "Sepertinya pihak klan Rao masih belum dapat menerima kekalahan." An Wuhong berpikir bahwa dia harus campur tangan. Saat An Wuhong ingin memerintahkan para prajuritnya untuk memisahkan mereka, tiba-tiba Sura mengejar Jun Yun. Saat Sura mengangkat tinjunya, sebuah cahaya terang terbentuk menjadi bentuk kepalan tangan raksasa dan membentang ke depan menuju ke arah Jun Yun. Bahkan tanah yang berada di bawahnya terkoyak. Hempasan angin dari tinju Sura bahkan mendorong para prajurit dan bahkan An Wuhong yang berada di kejauhan. Karena gelombang energi yang tiba-tiba, tubuh mereka bahkan hampir terbang terpental. "Pak Kepala, semuanya mundur. Kita harus berlindung." Meskipun mereka berada cukup jauh, tapi karena hempasannya mengenai mereka, asisten An Wuhong memberi perintah untuk menjauh. Sementara itu, Sura yang telah melepaskan tinjunya melihat ke arah di mana Jun Yun berada yang masih tertutup oleh debu. "Bagus, aku merasa pukulanku tepat mengenainya." Saat Sura penasaran bagaimana kondisi Jun Yun setelah terkena pukulannya, hembusan angin berhenti dan debu berjatuhan. Di tengah tempat itu, Jun Yun berdiri. Wah, pukulanmu ternyata cukup hebat juga." Jun Yun mengatakan itu sambil membersihkan debu di sekujur tubuhnya.
dia benar-benar mengagumi pukulan Sura. Pukulannya hampir sekuat Dewa Penantang Timur akui. Dewa Penantang Timur adalah salah satu dari 5 pendekar terhebat di zaman Chunyewun. Dia dikenal sebagai orang terkuat dari 5 dan dia adalah salah satu dari sedikit prajurit yang bisa melawan Chunyewun. Namun kemampuan Chunyewun saat ini tidak sebanding dengan saat itu. Mengapa dia baik-baik saja? Setelah menyelesaikan cakra ke-7, aku penasaran apakah ada orang lain selain prajurit hebat dari klan Amir yang bisa menerima seranganku? Mengapa dia dapat menerima seranganku? Tatapan mata Sura terlihat terkejut saat melihat Chunyewun tidak terluka walau sudah terkena pukulannya. Setelah itu, dia mengeluarkan jurus baru yang terlihat unik. Dia menggerakkan tangannya dalam gerakan melingkar, seperti gerakan mengumpulkan ki, dan kemudian tiba-tiba tangan yang tak terhitung jumlahnya terentang, terlihat menyelimuti tubuhnya. Itu seperti sebuah ilusi. Ini adalah jurus Siwa membentuk cakra. Beberapa tangan yang meningkat menjadi selusin bersinar, dan semua tangan terulur bertujuan untuk memukul Chunyewun. Dengan suara percaya diri, Sura berkata, "Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan Dewa Siwa yang sebenarnya." Hei, tunggu dulu. Bukankah kau sudah menyerang? Jadi sekarang adalah giliranku, bukan? Kalau begitu, kau mungkin dapat menerima seranganku ini. Setelah mengatakan itu, Chunyewun mengangkat tangannya ke langit. Hawa dingin muncul di sekitar, dan kemudian pedang es muncul di langit di sekeliling Chunyewun. Mata Sura melebar saat dia melihat ratusan pedang es di langit. Bahkan An Wuhong terkejut. An Wuhong tidak dapat mengungkapkan dengan kata-kata tentang apa yang sedang dia saksikan. Ini benar-benar berbeda dari apa yang pernah dia dengar tentang dunia para murim. Tidak menunggu lama, Chunyewun segera mengulurkan tangannya ke arah Sura yang sedang terkejut. Seketika itu, 100 pedang segera bergegas ke arahnya sekaligus. Ini adalah pertama kalinya kekuatan Skyflash terkonsentrasi hanya pada satu orang. Jika Sura tidak bisa memikirkan jalan keluar untuk menghindari serangan Chunyewun itu, maka sudah pasti dia akan mati mengenaskan. Karena pedang-pedang es itu bergerak begitu cepat, Sura tidak dapat memikirkan jalan keluarnya. Dia hanya menyilangkan kedua tangannya untuk melindungi tubuhnya. Saat Sura menyilangkan kedua tangannya, aura di sekitar tubuhnya membentuk sebuah perisai energi. Sesuatu yang aneh terjadi. Pedang-pedang es yang mengarah ke Sura semuanya seperti terserap oleh energi yang dipancarkan oleh aura dari tubuh Sura. Jadi, aura itu dapat menyedot energi pedang. Menurut pengamatan Chunyewun, bukan Sura yang menyerapnya. Itu adalah ruang terdistorsi di sekitar yang menyedot energi pedang dari Chunyewun. Sura menghela nafas dan mengambil nafas dalam-dalam, seolah-olah dia memang tidak yakin apakah dia bisa menghentikan serangan itu. Benar dugaanku, bentuk Wisnu dapat menghentikan serangan apapun. Wisnu adalah salah satu dari 3 dewa utama umat Hindu. Artinya menembus segalanya, dan itu adalah kekuatan yang cocok untuk bertahan melawan serangan semacam serangan dari Chunyewun itu.
berhasil bertahan dari serangan Jun Yeun, membuat Sura sedikit lebih percaya diri. Lalu dia berkata, "Kau sudah menyerang, jadi sekarang giliranku." Sura segera melesat dan mencoba untuk meraih Jun Yeun. Sura memutar tangannya berbentuk lingkaran. Lalu cakra berbentuk Wisnu muncul dan banyak tangan-tangan besar bersinar di sekitar Sura, mencoba untuk memukul Jun Yeun. Dalam situasi mengerikan ini, Jun Yeun tersenyum. Wah, sepertinya ini akan menyenangkan. Jun Yeun dengan santai mengangkat tangannya dan energi alam di sekitar terlihat seperti dipadatkan untuk membuat sesuatu yang tidak terlihat. Itu karena dia tahu bahwa serangan ini tidak dapat diblokir oleh energi internal, dan tangan-tangan dari Sura melesat ke arah Jun Yeun. Tapi semua tinju yang diarahkan kepada Jun Yeun seperti mengenai sebuah dinding yang tak terlihat. Apa ini? Mengapa seranganku tidak dapat mengenai tubuhnya? Jika seperti ini, aku harus berubah menjadi bentuk kumar. Merasa serangan tinjunya tidak berhasil mengenai tubuh Jun Yeun, dan dia tidak ingin kehilangan momen unggulnya saat menyerang ini, Sura meraih Jun Yeun dengan sebuah tendangan. Bentuk kumar adalah teknik pertarungan jarak dekat. Sura memutuskan untuk bertarung dengan Jun Yeun dalam jarak dekat. Sekali lagi, Jun Yeun mengangkat tangannya ke langit dan sesuatu berbentuk pedang muncul dari langit. Jun Yeun memblokir tendangan Sura dengan pedang energi. Akibat dari benturan serangan mereka memberikan percikan api ke seluruh area. Tanah di kedua sisi Jun Yeun robek dan retak. Ledakan menyebar ke sekitar. Sura masih belum ingin menghentikan serangannya. Dia segera berbalik badan dan menendang Jun Yeun berturut-turut. Sura terbang sambil terus menendang Jun Yeun dengan sangat cepat. Jun Yeun menghindarinya dengan bermundur. Bahkan tanah yang terkena tendangan Sura meledak dan berlubang. Itu adalah jurus yang benar-benar mematikan. Jun Yeun yang masih terus menghindar membuat Sura berteriak dengan nada kesal. "Hei, berapa lama kau berencana untuk terus lari dan menghindari seranganku? Hah? Apakah kau sepengecut ini?" Sura lalu mengubah sikapnya. Dari menendang, dia mencoba mengejar Jun Yeun. "Sudah kubilang, jangan terus lari dariku. Sampai kapan kau sepengecut ini?" Sura lalu menggunakan jurus tinju cahaya yang digunakan sebelumnya tadi. Tinju cahaya bergerak dengan dua lingkaran. Sura bermaksud untuk meningkatkan kekuatan penghancur dengan mengaktifkan bentuk lain, dengan cara menggunakan dua cakra secara bersamaan. Melihat Sura berubah metode, Jun Yeun berhenti bergerak dan kemudian dia memasang kuda-kuda. Saat Jun Yeun memasang kuda-kuda, tanah di sekitarnya retak. Dalam keadaan itu, Jun Yeun mengepalkan tinjunya dengan kuat. Saat dia membuat sebuah gerakan, ruang di sekitar Jun Yeun bergetar. Ruang di sekitarnya bergetar. Sura yang menyaksikan fenomena itu terkejut. Tercipta embun-embun energi di sekitar Jun Yeun dan berkumpul menjadi satu titik. Jun Yeun
menggunakan jurus milik Dewa Penantang Timur, tinju gelombang energi. Jin Yun melepaskan tinjunya ke arah Sura. Kedua tinju Sura dan Jin Yun bertabrakan secara bersamaan. Kekuatan begitu besar saling bertabrakan sehingga dampaknya seperti ledakan yang sangat besar. Gelombang kuat menyebar seperti badai. Hempasan benturan dari kedua tinju mereka meruntuhkan bangunan-bangunan di sekitar. Bahkan para prajurit militer berlindung di balik kendaraan-kendaraan militer mereka. Mereka terkejut karena hempasan mencapai mereka. Padahal mereka semua menonton dari jarak 20 meter. Namun benturannya begitu kuat sehingga kendaraan militer mereka sampai terdorong menjauh. Jika saja kendaraan-kendaraan militer mereka berada lebih dekat, mungkin akan segera hancur. Apakah ini benar-benar pertarungan antar manusia? An Wuhong benar-benar takjub menyaksikan pertarungan kedua manusia super ini. Dia telah menyaksikan banyak prajurit dan orang-orang dengan kekuatan super juga. Tapi pertarungan yang dilihatnya ini tidak seperti pertarungan antar manusia. Siapapun yang menang, An Wuhong pasti akan mengakui mereka. Pemandangan ini benar-benar membuktikan bahwa dunia memang luas. Jika salah satu dari mereka bekerja sama denganku, ini cukup untuk meratakan hidung bajingan-bajingan Departemen Murim. Angin bertiup, debu mengepul. Akibat dari kedua benturan tinju mereka menciptakan lubang besar sekitar 50 meter. Terlihat darah menetes dari bibir Sura. Dia melihat ke arah tangan kanannya. Tangannya gemetar, bahkan tidak bisa dia hentikan bergetar. Tinjuku, kepalang tinjuku, remuk. Sura benar-benar heran karena tinjunya telah dilindungi oleh cakra. Seharusnya itu tidak mungkin remuk. Sura merasakan rasa sakit di pergelangan tangan dan bahunya. Sura penasaran bagaimana kondisi Jin Yun. Jika dia saja seperti ini, maka lawannya harusnya berada dalam situasi yang sama dengannya. Dengan memikirkan itu, Sura mendongak melihat ke arah Jin Yun untuk melihat kondisi Jin Yun. Tapi dia terkejut. Jin Yun dengan santai berjalan ke arahnya. Mengapa dia tidak terluka? Padahal dia menahan tinjuku yang dapat menghancurkan gunung. Tidak terlihat satu luka pun di tubuh Jin Yun. Aku seorang prajurit terbaik dari klan Rao yang telah menguasai Cakra Timur, terdorong oleh seorang murim di Cina. Sura benar-benar tidak dapat mempercayai kenyataan ini. Padahal gurunya menyebut Cakra Timur sebagai kekuatan yang terbesar yang pernah ada. Dia telah diberitahu bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan 7 cakra jika sudah terbuka. Tapi ternyata pendapat gurunya itu salah. Sura menggertakkan giginya karena marah. Lalu Jin Yun bertanya padanya, "Bagaimana? Apakah kau sudah menyadari perbedaan kekuatan kita sekarang? Jika kau tidak ingin terluka lebih parah atau bahkan mati, akui kekalahanmu." Jin Yun sudah berpikir untuk mengambil Sura sebagai bawahannya dan tidak ingin menimbulkan lebih banyak luka padanya. Namun itu hanya membuat Sura lebih marah.
Kau benar-benar menghinaku. Pertarungan ini adalah pertempuran di mana kebangkitan bangsa kami dan kehormatan klan kami dipertaruhkan. Dalam pertempuran seperti ini, kau terlihat sangat santai dan mengatakan hal-hal seperti itu. Apakah kau benar-benar meremehkanku? Surah langsung melangkah maju dengan marah. Dia adalah tipe orang yang menerima kekalahan saat pertempuran berlangsung secara adil. Namun, Junyun bahkan tidak melakukan yang terbaik untuk melawannya. Itu adalah aib baginya sebagai pendekar klan Rao. Surah menyilangkan tangannya dan berkata, "Bertarung denganku dengan seluruh kemampuanmu. Hei pendekar Cina, jika kau benar-benar ingin mengalahkanku, maka yakinkan aku bahwa kau memang benar-benar lebih kuat dariku." Surah mengatakan itu dengan lantang, tapi Junyun menatapnya dengan dingin. Lalu Junyun berkata, "Jika aku menggunakan seluruh kemampuanku, kau pasti akan mati. Apakah kau tidak akan menyesalinya?" Surah terbahak-bahak mendengar pernyataan Junyun itu, dan kemudian dia tersenyum. "Kau bisa mengatakan hal seperti itu jika kau telah berhasil mengalahkan bentuk terakhirku, bentuk Wisnu." Bentuk Wisnu adalah bentuk di mana seluruh cakra timur terkumpul. Dan ini adalah cakra yang membawa reputasi tak terkalahkan ke timur. Pertahanan mutlak yang tidak bisa dihancurkan oleh siapapun.